Lama saya terpikir, kucing bisa membedakan mana rumah orang, mana rumah tuannya. Padahal jaraknya 2000 meter, 2 kilometer. Bisa dipisahkannya. Tahu betul dia, ini rumah tuannya, ini rumah orang lain. Sehingga sampai dia ke rumah kami. Di Pekanbaru ini, banyak para suami yang jarak kamar istrinya dengan kamar pembantu paling-paling cuma 10 meter. Tapi malam sering salah masuk kamar. Sedangkan ke langit yang ketujuh yang jaraknya bertriliun-triliun kilometer itu bisa ditempuh Rasul kok dengan burak. Kenapa harus sampai dikejar, diburu? Wah, luar biasa penderitaan itu. Agar terasa manisnya perjuangan. Maka kata orang Minang itu betul. Sayang anak dipetangi, sayang kampung ditinggal-tinggalkan, sayang istri dipoligami. Itu enggak, itu enggak. Yang terakhir itu enggak, itu salah. Itu yang terakhir itu salah itu. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat yang kita bacakan tadi, ada beberapa elemen penting yang mengitari permasalahan hijrah. Yang pertama, hijrah itu hanya bisa dilakukan karena iman. Maka dimulai dengan kalimat innalladzina amanu. Kenapa? Hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Sebab hijrah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Orang beriman pada waktu itu, begitu datang perintah hijrah, semua ditinggalkannya. Harta tinggal, bisnis tinggal. Kadang-kadang istri suaminya tidak mau hijrah, terpaksa ditinggalkan. Atau suami yang istrinya tidak mau hijrah, terpaksa ditinggalkan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya itu suaminya tidak mau hijrah karena belum mau masuk Islam, terpaksa ditinggalkan. Hanya orang-orang yang beriman, yang berani melakukan apa saja demi untuk mencari keredaan Allah. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan, orang Mekah itu begitu meninggalkan Mekah pergi hijrah, itu yang dibawanya cuma perbekalan apa adanya dan baju apa adanya. Harta tidak boleh dibawa, sebab dikejar, diburu oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh itu. Bersembunyi-sembunyi, mengendap-endap. Sehingga memang betul-betul berpisah antara antah jobare, antara kaco jo permato. Hijrah itu menguji betul kadar keimanan seseorang. Kalau beriman, pergilah, tinggalkan semua yang kau cintai. Sebab yang kau cari cuma satu, keredaan Allah. Itu berat itu. Diuji. Kok yo ameh cubo diasah, kok yo perak cubo disapu. Wah, terasa waktu itu. Dan banyak orang yang terpaksa meninggalkan segala-galanya, tapi ada juga yang tidak mau hijrah
karena masih mencintai segala-galanya. Di sini kekuatan iman itu. Maka iman itu menjadi pondasi yang luar biasa dalam kehidupan. Kalaulah tidak ada iman, banyak di antara kita yang mati sebelum mati. Tanyalah dengan Pak Ahmad ini, bagaimana perjuangan di DPR, di tempat yang kita dikejar-kejar oleh duit. Kalau tidak ada iman, wah berat luar biasa itu. Dari mulai yang haram, yang subhat, yang haram, yang super haram, ada di situ semua itu. Yang membuat kita bisa lurus dan kuat itu hanya iman. Kalaulah bukan karena iman, wah luar biasa itu. Dan yang membedakan manusia dengan binatang itu karena iman itu. Kalaulah bukan karena iman, manusia itu bisa lebih binatang daripada binatang. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami benamkan ke dalam neraka jahanam itu mayoritas dari jin dan manusia. Penyebabnya apa? Mereka punya hati, tidak mau merenung. Mereka punya telinga, tidak mau mendengar. Mereka punya mata, tidak mau melihat. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih dahsyat dari binatang ternak. Saya sering menceritakan itu. Waktu anak-anak saya masih kecil, ada kucing dicampakkan orang ke dekat rumah kami pelihara itu. Rupanya kucing itu batuk-batuk. Udah lama dipelihara batuk-batuk, dibawa ke dokter hewan. Tidak juga hilang batuknya. Kata istri saya, bawalah ke kampus. Kenapa dibawa ke kampus? Ya kan kalau dibawa ke di sini tetap dia batuk, anak-anak kita suka main kucing, nanti pindah penyakit batuknya ke anak. Kalau di kampus kan tidak ada yang anak-anak di sana. Saya pikir-pikir ya juga. Saya bawa ke kampus pagi-pagi. Waktu itu saya masih pakai motor itu. Letak dalam kardus. Sekitar 2 km dari rumah saya ada kedai nasi Minang Sayu. Sekarang udah tidak ada lagi. Saya pikir-pikir kalau di kampus siapa yang ngasih dia makan? Tapi kalau di rumah makan ini aman. Sebab pasti banyak sisa-sisa makanan di rumah makan. Saya pikir sudah, karena jaraknya udah 2 km dari rumah, udah jauh, saya lepaskan di situ. Saya terus ke kampus. Pulang ditanya istri saya, mana kucing? Udah saya buang di tepi jalan. Di mana? Dekat rumah makan. Kenapa di situ? Supaya aman makannya. Masalah tidurnya lebih pintarlah dia daripada saya itu kan. Seminggu aman, 2 minggu aman, sebulan pun aman. Masuk 2 bulan, balik kucing itu ke rumah. Tapi sehat, udah sehat. Bahkan sampai mati dia kami pelihara itu. Lama saya terpikir, kucing bisa membedakan mana rumah orang, mana rumah tuannya. Padahal jaraknya 2000 meter, 2 kilometer, bisa dipisahkannya. Tahu betul dia, ini rumah tuannya, ini rumah orang lain. Sehingga sampai dia ke rumah kami. Di Pekanbaru ini, banyak para suami yang jarak kamar istrinya dengan kamar pembantu paling-paling cuma 10 meter. Tapi malam sering salah masuk kamar. Itu kan suami yang kecerdasannya lebih rendah daripada kucing itu. Begitulah manusia. Kalau tidak ada iman, itu bisa lebih binatang daripada binatang. Jadi yang membuat para sahabat dahulu itu siap untuk berhijrah, yang pertama itu karena keimanan. Keimanan.
dalam salah satu perang, ada yang menyatakan perang Tabuk, kas negara sangat sedikit. Peperangan di zaman paceklik memerlukan banyak pembiayaan. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat. Kita mau berperang ini, tolonglah infakkan sebahagian harta kalian fi sabilillah. Datang Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, saya berinfak. Berapa? Seluruh harta saya. Datang pula Umar, ya Rasulullah, saya juga berinfak. Berapa? 2/3. Datang lagi Utsman, saya juga berinfak. Berapa? Setengah. Datang lagi Abdurrahman bin Auf, saya berinfak. Berapa? 1/3. Datang Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, aku ini kan menantumu, di samping menantu sepupumu, tinggal dekat rumahmu. Engkau kan tahu kalau aku ini miskin papa kedana, tidak ada yang bisa kuinfakkan. Tapi mulai hari ini jiwa dan ragaku kuinfakkan untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena iman. Itu iman. Harga diri kita itu tergantung iman kita. Kalau iman sudah tergadai, maka tidak ada harga diri kita lagi. Ini yang dikatakan orang Pariaman, if you lost your money, you lost nothing. If you lost your health, you lost something. But if you lost your iman, your belief, you lost everything. Itu bahasa Pariaman kelas tinggi itu. Jika Anda kehilangan duit, itu tidak ada yang hilang itu. Sebab duit yang hilang, yakinlah akan kembali juga itu. Kalau kita kehilangan kesehatan, itu udah kehilangan sebahagian itu. Macam nantilah, ketika kita makan nanti siap isya, bagi yang darah tinggi, itu terpaksa angkat tangan itu. Apalagi konon kabarnya kata Pak Ketua Masjid, Pak Marjan, kepala itu untuk Ustadz katanya. Tapi karena kita sudah menjaga-jaga, udah tahu diri, tidak berani kita sentuh otak itu lagi. Artinya apa? Kita udah kehilangan sebahagian. Apa itu? Untuk bisa menyantap apa saja dengan kadar berapa saja. Sekarang kita hanya bisa berapa yang tidak mengganggu kesehatan kita. Dulu kita suka makan kacang-kacangan, begitu kena asam urat, sudah tidak bisa lagi. Dulu kita suka makan roti, makan macam-macam itu. Kalau kita ada kencing manis, ya tidak bisa lagi. Artinya begitu kesehatan kita hilang, kita kehilangan sebahagian kebahagiaan. Tapi yang paling berat, kalau kita kehilangan iman. Jika kita kehilangan iman, we lost everything. Kita kehilangan segala-galanya, habis. Tidak ada lagi artinya itu. Jadi iman ini yang menjadi pondasi dalam kehidupan, yang bisa membuat kita tegar melangkah, yang bisa menjadikan kita konsisten dan konsekuen. Sebab kita yakin hidup ini terbatas. Di akhirat nanti semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu iman yang berbicara. Yang kedua, hijrah itu memerlukan jihad, perjuangan yang luar biasa. Sebab indahnya kehidupan kalau itu dilalui dengan perjuangan. Tanpa ada perjuangan, kehidupan akan kehilangan makna. Coba kita bayangkan, apa sih susahnya bagi Allah memerintahkan Buraq membawa Rasul pergi ke Madinah? Mudah gak itu? Mudah. Buktinya Isra Mi'raj saja pakai Buraq.
lagi hijrah. Dipanggil Buruk, antar Muhammad ke Madinah. Sekejap mata sampai itu, selesai. Sedangkan ke langit yang ketujuh, yang jaraknya bertriliun-triliun kilometer, itu bisa ditempuh Rasul kok dengan Buruk. Kenapa harus sampai dikejar, diburu? Wah, luar biasa penderitaan itu. Agar terasa manisnya perjuangan. Maka kata orang Minang itu betul itu. Sayang anak dipetangi, sayang kampung ditinggal-tinggalkan, sayang istri dipoligami. Itu enggak, itu. Yang terakhir itu enggak, itu salah. Itu yang terakhir itu salah itu. Jadi sayang anak dipetangi. Maksud dipetangi itu apa? Diajar menderita, diajar menderita. Agar dia tahu bagaimana susahnya hidup. Sebab kata Ibnu Khaldun, kebudayaan manusia itu melewati 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap awal, perjuangan. Tahap yang kedua, the golden age, masa keemasan, di mana perjuangan kita itu sudah mendapatkan hasil. Tahap yang ketiga, tahap menikmati. Tahap yang keempat, baru tahap kehancuran. Maka banyak perusahaan-perusahaan ketika di kakeknya bagus, karena dia berjuang. Sampai di ayahnya semakin bagus, karena dia the golden age. Begitu di anaknya tidak pernah merasakan sakit getirnya perjuangan, maka mereka menjadi generasi penikmat. Begitu menjadi generasi penikmat, tumbuh saja level yang terakhir, yang keempat, generasi kehancuran.